di sini kan saya lihat banyak brand lokal. Cuman itu kayak belum terwadahi. Apa ya? Mungkin kemarin pas mati listrik ya. Bisa 90-100 ya. Wow. Karena kan bener-bener sama sekali nggak ada yang jahitin gitu loh, nggak ada yang custom, nggak ada baju kejual juga nggak ada sama. Idealisme itu kalau menurut saya ini ya lebih kepada logika menjahit. Jadi ketika kita sudah terasah logika menjahitnya, kita akan bisa bikin berbagai macam jahitan produk. Hai Tribuners, seperti yang kalian ketahui ya, selain bisnis kuliner atau bisnis makanan, bisnis fashion atau bisnis pakaian itu adalah salah satu bisnis yang ada matinya Tribuners ya. Nah untuk itu buat kamu nih ya Tribuners di rumah yang kira-kira ingin menggeluti bisnis ini ke depannya, nah di Objektif kali ini mungkin sebagian besar pertanyaan kamu terkait dengan hal apa saja sih yang harus dipersiapkan itu akan terjawab. Kenapa Tribuners? Karena bersama dengan Bella di Obsesif edisi kali ini sudah hadir Mbak Atta selaku pemilik atau pendiri dari Samantha Project. Halo Mbak Atta. Hai, halo. Apa kabarnya? Kabarnya baik. Ini punggungnya sakit enggak? Karena katanya banyak orderan ya di bulan Ramadan ini. Iya, agak pegel gitu. Ini Mbak Atta sampai harus ninggalin orderannya dulu ya untuk datang ke sini Tribuners untuk menjawab pertanyaan kita. Makasih ya Mbak Atta ya. Spesial ini. Spesial gitu ya. Nah oke, Mbak Atta, kita langsung saja nih. Terkait dengan Samantha Project, sebelum kita lebih lanjut ya mengenai bisnis fashion sendiri, mungkin bisa Mbak Atta jelaskan latar belakang atau ceritakan latar belakang mengenai Samantha Project dan siapa saja sih sebenarnya orang-orang di balik Samantha? Samantha Project itu berdiri mulai 2015. Jadi awalnya kita itu saya memang suka jahit. Karena ibu saya kan penjahit di Jogja. Kakak saya juga penjahit, jadi itu kayak menurun di saya. Kemudian pindah ke sini, saya bikin Samantha Project. Awalnya kita bikin baju anak-anak. Oke. Cuman karena yang suka orang tuanya modelnya, karena anaknya nggak mungkin beli kan, yang mending ke orang tuanya aja. Jadi gitu. akhirnya kita bikin baju untuk dewasa juga. Nah seiring kesini banyak yang custom juga. Jadi sampai di sini sekarang gitu kita ada 2 divisi. Yang satu brand Samantha Project, satunya lagi Modiste Samantha. Modiste Samantha ini yang kita khusus untuk custom. Oh oke. Berarti kalau misalnya untuk Samantha itu memang bajunya sudah ready untuk dipakai gitu ya. Oke, berarti ada berapa orang sebenarnya di balik Samantha Project ini? 2 sih, saya sama suami. Bener-bener yang mangku semua jabatannya, mulai dari CEO-nya palu gada gitu ya, bahkan sampai ke pekerja yang menjahit juga Mbak Atta dan suami seperti itu. Nah berarti dapat dikatakan segmen pasar dari Samantha Project itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya ini ya lebih khususnya pekerja 25 tahun ke atas. Karena kan rata-rata yang datang untuk menjahitkan ke Samantha itu mereka yang sudah bekerja atau mereka yang baru lulus dari kuliah untuk wisuda. Berarti memang spesifik di situ ya untuk segmen pasarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang anak-anak sekolahan kalau mau ini juga bisa. Oke. Nah, ada satu hal menarik nih. Tadi Mbak Atta cerita ada 2 divisi ya. Itu benar-benar dipersiapkan banget Tribuners sampai ada 2 divisi gitu. Udah kayak perusahaan aja gitu ya. Di Samantha Project sendiri sebenarnya dari 2 hal itu sampai bisa dipisahkan divisinya sebenarnya apa sih nilai-nilai yang pengen dibagi oleh Samantha sendiri? Sebetulnya untuk meringankan pekerjaan aja biar tidak bercampur aduk ya. Jadi biar orang juga mengerti bahwa Samantha Project ini juga bisa menjahit. Juga bisa nggak hanya kita nggak hanya jualan brand baju jadi, tetapi kita juga custom baju dari kemeja, seragam, kebaya, gaun, celana gitu juga bisa. Karena kan banyak yang tanya gitu loh, bisa nggak jahitin baju di Samantha, kita bawa desain sendiri, kita bawakan sendiri, bisa. Jadi makanya untuk membedakan itu kita bikin Samantha Project sama Modiste Samantha. Oke. Nah tadi juga dijelaskan oleh Mbak Atta ya Tribuners ya, kalau Mbak Atta ini memang keluarganya turun-temurun penjahit gitu ya. Berarti ini sebelumnya nggak pernah kursus atau bagaimana? Otodidak atau? Semi otodidak, jadi kursusnya cuma sama ibu. Jadi bikin yang paling utama dari jahit itu kan pola. Jadi saya
belajar polanya dari ibu, pecah polanya dari ibu, tapi semakin kesini kan pasti ada pengembangan. Oh betul. Ini ya pengembangan baju, desain baju. Nah itu otodidak di situ. Jadi kayak pengembangan pola itu saya belajarnya kalau nggak dari buku, dari YouTube, dari online. Oh oke. Tapi kalau misalnya Samantha sendiri itu kiblat pakaiannya atau fashionnya lebih ke arah mana Mbak? Lebih ke Jepang sih ya. Dari awal mula kita punya brand Samantha itu, saya suka pakaian Jepang outer kimono. Jadi rata-rata baju Samantha ya outer kimono atau segala hal yang berbau Jepang, Harajuku gitu. Oh, berarti memang potongannya potongan Ya. pakaian Jepang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk di Balikpapan sendiri Mbak terkait dengan mungkin aliran atau kiblat baju ini, itu gimana pasarnya? Cukup bagus kah atau bagaimana? Kalau di sini mungkin belum terlalu Banyak yang mengenal ya? banyak yang mengenal ya. Susahnya memang di situ. Cuman makanya itu kita punya divisi modus Samantha ini untuk orang yang kepengen custom baju di Samantha gitu loh, yang dia kepengen taste-nya Samantha tapi dia nggak terlalu yang kalem. Gitu. Oke, berarti makanya tadi sampai dipisah dua divisi seperti Iya. itu ya. Karena memang mungkin ada beberapa orang yang pengen bajunya dia custom sendiri seperti itu, tetap dengan gaya dari Samantha sendiri. Nah, berarti dapat dikatakan sebenarnya Mbak Atta peluang bisnis fashion di Balikpapan itu bagus seperti itu. Sedang menuju ke sana ya. Sedang menuju ke sana karena kalau kita bicara soal industri kreatif di Balikpapan itu kan lebih banyak makanan. Iya betul. Jadi untuk industri fashion ini sepertinya masih meraba-raba ya. Cuman di sini kan saya lihat banyak brand lokal. Cuman itu kayak belum terwadahi secara ini loh, Dengan baik seperti itu. Dengan baik gitu loh. Terwadahi seperti industri kreatif makanan di sini. Gitu. Jadi harapan saya ya nanti ke depannya industri kreatif fashion ini bisa punya wadah sendiri gitu loh. Karena kan selama ini kita masih jadi satu dengan kerajinan ya. Betul. Jadi kalau saya pribadi kalau bisa ya itu berdiri sendiri, industri fashion itu sama kerajinan itu berdiri sendiri. Oke, berarti sebenarnya peluang untuk bisa lebih bagus dari sekarang itu ada, cuma tadi balik lagi memang perlu diwadahi seperti itu ya. Nah, ada lagi nih yang menarik nih, tadi Mbak Atta juga sampaikan bahwa Samantha itu sendiri sudah dibangun sejak 2015 ya. Wah, udah lumayan banget ya Tribuners ya. Nah, kira-kira mungkin ada nggak sih kisah suka duka yang bisa dibagikan gitu, yang bahkan mungkin sampai membekas di hati Mbak Atta sampai hari ini? Mungkin kemarin pas mati listrik ya. Betul. Kenapa tuh bisa sampai mati listrik akhirnya? Jadi membekas sekali. waktu jahit baju, dan itu baju pengantin ya, dan harus jadi secepatnya, tiba-tiba mati listrik. Itu yang harus kalang kabut ini gimana? Karena besok harus sudah kelar gitu loh, sudah harus fitting. Akhirnya kita ke mana-mana cari mesin jahit yang kecil, yang pakai baterai itu loh. Yang mini gitu loh. Apapun pokoknya harus dilakukan. Pokoknya harus selesai malam ini. Nggak mungkin nikahannya dipospon ya kan? Nggak mungkin nggak gitu loh. Iya. Akhirnya nyari kemana-mana nggak dapet. Ya udah kok mungkin jawaban doa. Akhirnya nyala gitu. Iya, Akhirnya listrik nyala. Ya udah kita pulang aja deh langsung. Ini tapi itu cukup bikin deg-degan gitu loh. Oke. Karena kan harus jadi mati listrik, nggak ngerti karena kan saya pakainya mesin jahit industri ya. Jadi yang butuh listrik Iya. gitu. Berarti Mbak Atta sampai hari ini belum menggunakan mesin jahit yang konvensional atau bagaimana? Sudah pakai mesin jahit yang industri. Kalau ini kan portable. Jadi ini mesin jahit saya awal menggeluti jahit. Terus kemudian untuk meningkatkan kualitas kecepatan produksi, saya beralih ke industri. Oke. Tapi konvensional sebenarnya masih dipakai seperti itu? Sudah enggak sih. Sudah tinggalkan ya? Sudah move on lagi dari mesin jahit konvensional. Tapi ternyata mesin jahit konvensional dibutuhkan juga ya kalau mati lampu. Iya, jadi itu. Iya, berarti itu hikmah yang bisa diambil dari pelajaran, dari pengalaman ini gitu ya. Nah, Mbak Atta kembali lagi soal cerita suka duka Samantha Project sendiri selama menggeluti bidang fashion ini dari tahun 2015. Kira-kira waktu kemarin awal-awal pandemi sempat terkena imbasnya nggak sih? Banget itu. Iya, jadi awal pandemi itu Maret ya.
Iya. Jadi dari Maret sampai beberapa bulan ke depan itu nggak ada jahitan sama sekali. Beberapa jahitan yang masuk itu sudah di-cancel semua. Karena kan pernikahan batal. Batal, betul. Acara-acara batal. Jadi ya praktis setahun 2020 itu nggak ada jahitan sama sekali. Ya, Karena kan memang bisnis fashion di pandemi ini yang paling hancur kan dibanding makanan gitu loh. Jadi ya kita wait and see. Kayak pada waktu itu. Betul, orang ke kantor juga nggak perlu baju baru gitu Iya, ya, kan karena kan apa? betul, karena kerjanya di rumah gitu ya. Cuma pakai atasan kemeja yang masih dipakai berhari-hari kemarin juga nggak ada yang tahu seperti itu ya. Nah berarti dapat dikatakan sebenarnya terjadi penurunan cukup besar kemarin untuk penjualan Samantha sendiri di tengah pandemi. Iya. Oke, itu berapa jelas. persen itu? Itu bisa 90-100 ya. Wow. Karena kan bener-bener sama sekali nggak ada yang jahitin gitu loh, nggak ada yang custom, nggak ada baju kejual juga nggak ada sama sekali kayak gitu. Jadi ya bener-bener yang memang nggak bisa ngapa-ngapain kemarin. Iya. Kemarin saya memang sempat ngobrol-ngobrol beberapa pemilik usaha makanan itu katanya bisnisnya turun sampai 30-40%. Ini kalau untuk fashion bisa sampai 90-100 ya. Wow, luar memang biasa banget. ya? Karena kan yang mau beli baju siapa? Benar juga sih. Waktu pandemi, Peruntukannya buat iya, apa gitu ya? Yang mau jahit baju juga mikir lagi kan, lebih baik mereka beli kebutuhan untuk makan daripada baju gitu. Oke. Nah, kira-kira Samantha sendiri punya tips nggak sih kemarin itu waktu melewati itu penurunan sampai 90-100 itu gimana tetap bertahan gitu? Kemarin sih kita bikin, karena kan masker mendadak ini ya langka di pasaran gitu. Jadi kita inisiatif bikin masker dari kain 2 lapis. Akhirnya ya lumayan juga sih cukup untuk motivasi bertahan gitu. Untuk tetap mempertahankan asap di dapur gitu ya Mbak Atta ya. Oh ya, apalagi kan sekarang tuh udah banyak banget tuh masker yang dibuat kreasi gitu ya kan. Jadi sekarang masker tuh penggunaannya bukan buat melindungi diri saja tapi untuk gaya juga seperti itu. Berarti Samantha masih ngelakuin itu sampai hari ini atau bagaimana? Masih. Oh, untuk masker masih. Itu untuk biasanya kalau sekarang ini biasanya pelanggan, klien yang bikin baju sekalian dibikinin masker yang senada dengan bajunya. Gitu. Oke, tapi ini satu hal yang menarik ya Tribuners ya. Saya sempat kepikiran tadi Mbak Atta bilang bahwa dari awalnya tidak terpikir untuk menjahit masker, tiba-tiba malah menjahit masker dari baju ke masker gitu ya. Nah dalam hal ini sebenarnya perlu nggak sih penjahit itu memiliki idealisme tersendiri gitu? Karena kan banyak pada akhirnya kan fashion itu kan berbicara soal rasa ya. Rasa itu kan dapat dikatakan sesuatu yang memang menjadi jati diri kita seperti itu. Nah kira-kira kalau untuk penjahit sendiri perlu nggak sih idealisme atau harus mau nggak mau mengikuti apa yang diinginkan pasar seperti itu Mbak? Idealisme itu kalau menurut saya ini ya lebih kepada logika menjahit. Jadi ketika kita sudah terasah logika menjahitnya, kita akan bisa bikin berbagai macam jahitan produk gitu loh. Kalau seperti saya tadi bikin masker, tapi bukan masker yang biasa, dia masker yang istilahnya anti embun. Jadi kalau dipakai orang berkacamata nggak embun. Pertama kali ngedengerin itu. Oh iya benar, anti embun ya? Iya, jadi kan kalau saya pribadi kan kalau pakai masker itu kan suka ngembun saya juga berasa sih ya orang menggunakan kacamata. Jadi saya nyari searching di internet, ada nggak sih pola atau model masker yang bisa mengurangi embun di kacamata. Ternyata ada. Dan akhirnya ya sudah di situ saya nyari polanya gimana, belajar polanya seperti apa, ketemu nyobain berbagai macam pola, akhirnya ya ketemu itu. Berarti itu sekali lagi idealisme itu dituangkan ke jahit itu sendiri seperti itu ya. Wah luar biasa sekali Tribuners. Kayak saya bisa minta coba satu gitu ya untuk membantu, karena biasanya kalau pengguna kacamata itu apalagi kalau misalnya dari ruangan dingin ya Mbak Atta ya, tiba-tiba keluar itu langsung berkabut nggak kelihatan semuanya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu inovasi buat kamu nih kira-kira yang kesulitan atau sempat mengalami masalah gitu ya terkait dengan pengguna kacamata dan juga masker. Nah satu pertanyaan lagi Mbak Atta terkait dengan teman-teman di rumah atau Tribuners yang mungkin kira-kira ingin menggeluti bidang yang sama, kira-kira tools apa saja sih atau modal sebanyak apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuka bisnis fashion? Menjahit ya dalam hal ini. Kalau menjahit, kalau orang belajar menjahit, yang pertama memang harus mesin jahit. Karena kan kalau kita kursus mesin jahit, kursus menjahit di rumah nggak punya mesin jahit,
nggak berkembang. Betul, betul. Jadi yang pertama yang harus punya itu mesin jahit, nggak harus seperti ini. Iya. Kalau ini berarti mesin jahit apa tadi? Yang portable ya? Ini portable yang heavy duty. Cuman kan kalau misalnya kita kepengen hanya menjahit biasa di rumah, ya kita pakai yang biasa aja nggak apa-apa. Cuman kalau mau serius apa namanya buka usaha jahit, terus pengen yang apa namanya mesinnya itu kuat ya, itu pilih yang heavy duty. Nggak hanya Singer sih, ada beberapa yang lain yang heavy duty juga. Berarti mereknya sebenarnya banyak aja ya, disesuaikan dengan budget masing-masing seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk mesin jahit yang paling aman digunakan itu yang mana sebenarnya? Mesin konvensional kah? Mesin jahit yang kecil tadi yang Mbak Ata cari jahit wajib pengantin itu kayak seperti ini atau yang bagaimana tuh? Kalau aman dalam arti apa? Nggak cepet rusak gitu ya, awet gitu ya. Sebenarnya kalau mesin jahit itu tergantung perawatan. Jadi kalau kita pakainya nggak barbar ya nggak dibanting gitu ya. Tapi kalau misalnya mesin jahitan buat besi, kalau dibanting tiap hari juga ya hancur gitu ya Mbak Ata ya. Nah kalau misalnya ketika teman-teman pengen membeli mesin jahit seperti yang Mbak Ata katakanlah mesin jahit portable dalam bentuk seperti ini, komponen apa saja sih dari sebuah mesin jahit yang patut banget dipertimbangkan seperti itu? Jahitan sih. Ini ya. Itu apa jenis jahitan? Ini jenis jahitan. Jadi kalau misalnya mau jahit biasa aja, ini nggak usah terlalu banyak. Jenis jahitannya nggak usah terlalu banyak karena kan kita hanya jahit. Kalau misalnya beli jahit baju seperti ini, kita hanya butuh jahitan lurus ya. Betul. Jadi nggak perlu yang berbagai macam bentuk gitu dan model. Bentuk gitu. Berarti sebenarnya jenis jahitannya nggak begitu banyak juga sebenarnya tetap bisa ini ya digunakan untuk menjahit. Selanjutnya apa lagi tuh Mbak Ata selain itu? Sebetulnya itu aja sih. Kalau ini kan Singer yang heavy duty ini kan jalannya laju ya. Mungkin kalau untuk orang yang baru pertama kali jahit ini akan kaget ya, kaget, kewalahan. Jadi ada beberapa mesin jahit lain yang jalannya nggak begitu laju. Jadi mungkin pilih yang itu dulu gitu. Jadi pelan-pelan tiap hari belajar nanti pasti Nah berarti kalau misalnya selain mesin jahit sendiri ya itu kan ada juga tuh misalnya kayak mesin neci atau mesin obras itu kalau untuk pemula butuh banget nggak sih? Obras mungkin ya. Jadi kan ada dua tipe obras, ada obras portable sama obras industri. Kalau pemula mungkin obras portable dulu mungkin kali ya. Kalau industri itu kita yang udah setiap hari menjahit berapa baju gitu. Mungkin butuh yang industri karena kan kecepatannya juga beda. Nah kalau misalnya untuk saya nih ya nggak bisa jahit nih ya, kira-kira Mbak Ata nih di Samantha sendiri ada artikel atau ada katalog baru apa nih untuk bulan Ramadan ini? Ada ini namanya Kama yang ini. Ya. Yang apa namanya baru keluar baru aja ini. Baru minggu lalu ya, beberapa minggu lalu. Jadi ini dibikin untuk hari raya. Berarti memang untuk hari raya ini kebanyakan baju itu yang dikeluarkan Samantha berwarna putih seperti itu? Iya, untuk sebenarnya yang kutayang putih. Ini apa namanya seperti apa ya? Kama ini kan tema kasih sayang ya. Jadi ini seperti sustainable fashion. Jadi latar belakang dari koleksi ini sebetulnya kita tuh mendukung sustainable. Bukan fast fashion ya, bukan yang bisa fast langsung fashion, dipakai, abis itu nggak dipakai lagi gitu. Makanya kan kita hanya bikin sedikit dan kain yang ku bikin untuk koleksi ini itu dari berbagai macam jenis. Jadi dari kain-kain sisa. Misalnya ini, misalnya kain kemeja ini ya, ku copot ya. Misalnya kemeja ini itu sebetulnya kain depan, kain belakang sama lengan itu beda. Jadi ini kain sisa semua. Kain sisa dari jahitan lain seperti itu. Kemudian, Jadi dari jahitan lain, dari sisa-sisa koleksi, daripada kebuang nggak kepake, kenapa nggak aku bikin ini gitu loh. Jadi sekalian aja kita bikin sustainable fashion. Ini menarik ya Tribuners ya. Ini masih berkaitan dengan idealisme yang disampaikan oleh Mbak Ata tadi seperti itu ya. Tertuang dalam karya-karya mereka seperti itu. Berarti bukan hanya saja baju yang memang bagus kamu pakai, tapi juga memang ada cerita di baliknya ya Mbak Ata seperti itu. Nah selain dari Kama ini sendiri ada apa lagi nih artikel untuk bulan ini? Kalau untuk artikel bulan ini hanya ini sih. Cuman yang kemarin ini konsepnya masih sama.
Ini konsep Nataru kemarin, Oh, Natal tahun oke. baru. Jadi konsepnya masih sustain. Jadi kita bikin motif-motif ini dari kain-kain sisa yang kecil-kecil. Oh, berarti kain perca gitu dijadikan untuk ini hiasan Iya, seperti ornamen di bajunya. Wow, luar biasa banget ya Tribuners ya. Dan memang ini banyak peminatnya kalau untuk baju yang digunakan menggunakan kain perca seperti itu, Mbak. Iya, yang ini kan model kutu baru nih. Jadi kayak kutu baru modern Iya. yang bisa dipakai untuk acara formal, untuk jalan-jalan juga bisa. Wow, luar biasa banget. Dan Mbak Atta selalu menceritakan kepada pelanggannya bahwa memang ada konsep yang diusung di setiap artikel yang dikeluarkan. Iya, Wow, itu luar biasa banget. Sekaligus mengedukasi pelanggan kita juga ya untuk lebih mencintai lingkungan dan lebih menghargai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, terakhir pertanyaan dari saya Mbak Atta ya terkait dengan bisnis atau industri fashion sendiri. Nah, Mbak Atta ini kan sejak tahun 2015 tentu ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang menyenangkan yang dilalui seperti itu ya. Dan memang kadang sebagai pemula sulit bagi kita untuk bangkit ketika bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah, kira-kira dari Samantha Project sendiri ada nggak sih satu dua hal terkait dengan tips bagaimana supaya kita tetap bertahan gitu di tengah kondisi yang nggak bagus, khususnya untuk teman-teman yang baru mulai melakoni bisnis fashion? Apa ya, kalau Samantha kemarin itu klasik aja sih formulanya, konsisten. Dan meskipun setiap hari nggak ada jahitan masuk ya, kita tetap jahit terus. Betul. Jadi apapun itu ya lakukan aja gitu. Konsisten, yang paling penting kalau Samantha konsisten sih. Oke, betul. Dan terus berinovasi ya pastinya ya, melihat perkembangan yang ada sekarang. Sama seperti yang dikatakan Mbak Atta tadi, untuk masker ini ya saya masih takjub Tribuners ya, masker anti embun itu kan. Nah itu luar biasa banget Tribuners ya, dimana idealismenya itu dituangkan juga bersamaan dengan inovasi ini gitu ya, terkait dengan apa yang seharusnya dihadirkan oleh teman-teman dari penjahit sendiri kepada masyarakat seperti itu. Nah mungkin kira-kira Mbak Atta kalau misalnya teman-teman atau Tribuners di rumah pengen membeli katalog atau artikel dari Samantha sendiri itu bisa menghubungi di mana tuh? Ada beberapa ini yang bisa dilihat. Ada Instagram di Samantha Project, dan di Samantha Project Saving Lab. Samantha Project Saving Lab ini contoh-contoh baju custom yang bisa dilihat. Terus ada website di www.modistesamantha.com. Terus sama di itu aja sih. Kalau misalnya ini ada nomor YouTube. telepon, Kita juga punya YouTube. Oke. Kita juga punya YouTube, tetapi YouTube ini mau kita video-video tentang daily life-nya penjahit. Oh, wow. Okay. Mungkin nanti juga akan ada tips-tips menjahit. Ada tutorialnya juga tutorial. ya. Di mana itu YouTube-nya? Samantha Project juga namanya. Oh, wow. Tribuners ini habis ini kalian bisa langsung cek ke situ ya Tribuners ya. Nah, kalau misalnya untuk harga pakaiannya sendiri itu spill harganya dimulai dari harga berapa sampai range berapa tuh kira-kira? Harganya mulai dari 200 ke atas. Kalau misalnya seperti ini 250. Untuk baju-baju kemeja itu 350 ke atas kayak gitu. Tapi memang juga disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi kan juga ada ini kan ya, baju untuk pengantin itu juga bisa ya untuk minta custom ke Samantha Project sendiri. Tapi untuk bulan ini penuh ya slotnya. Harap bersabar Tribuners, nggak bisa lagi masuk ya bulan ini. Mohon maaf. Mohon maaf gitu ya. Ini juga harus kita culik Tribuners ya, dipaksa digeret dari rumahnya ya untuk ninggalin kerjaannya sementara waktu. Dan untuk itu Mbak Atta saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir membagikan tips sedikit dan juga cerita kepada kita semua berkenaan dengan bisnis fashion, khususnya yang ada di Balikpapan. Dan sekali lagi kita berharap ya Mbak Atta ya, seperti sampaikan Mbak Atta tadi, sebenarnya bisnis fashion itu di Balikpapan memiliki peluang bagus seperti itu ya. Dan kita berharap semua kedepannya akan ada wadah yang memang bisa membantu teman-teman penjahit di sini untuk dapat terus maju seperti itu. Dan sekali lagi Tribuners, jangan lupa untuk saksikan Obsesif edisi lainnya, karena tentu saja kita akan menghadirkan banyak narasumber yang akan membagikan kita insight baru, tips baru terkait dengan berbagai macam bidang yang mungkin pengen kamu geluti atau kamu minati. Nah, Tribuners, untuk itu saya Bel Evangelista dan juga Atta Nalurita. Kita pamit undur diri dulu, sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.